Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat ini, nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, nikmat Islam dan nikmat sunnah yang tidak bosan-bosannya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berupaya untuk menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu kita hitung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam juga tidak bosan-bosannya kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjuki kita kepada agama yang lurus, agama yang hak, sehingga kita dapat berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, berjalan di atas siratal mustaqim, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang beruntung dan berbahagia mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kemudian kelak. Salawat dan salam tidak lupa juga kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan satu permasalahan di dalam agama kita, yaitu mengenai masalah hutang piutang. Mungkin masalah ini sering dibahas, tapi tidak mengapa kita bahas kembali, karena kata pepatah kita, lancar gaji karena diulang. Dalam Islam, tentunya muamalah hutang piutang adalah muamalah yang dibolehkan. Dan ini masuk dalam bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi semboyan utang piutang itu harus ta'awun, saling tolong-menolong, bukan membinasakan, mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari muamalah hutang piutang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan maksiat, pelanggaran. Namun walaupun hutang itu dibolehkan, sebaiknya seorang muslim hendaklah menghindarinya. Karena hutang itu dapat mendatangkan kehinaan dan menjadi sebab terhalangnya seorang hamba masuk surga. Bahkan bisa menjadi sebab terjerumusnya ia ke dalam neraka. Islam tentunya memuji hamba-hambanya yang suka menolong dan membantu orang lain, membantu saudara dalam bentuk memberikan piutang. Islam juga memuji
pedagang, peniaga yang menjual barang kepada orang yang tidak mampu membayar tunai dengan memberikan bayaran cicilan misalnya. Membolehkan pembelinya berhutang. Dan Islam menjanjikan pedagang seperti ini sebagai pedagang yang dijanjikan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ada seseorang yang meninggal dunia lalu dia masuk surga. Maka ditanyakanlah kepadanya, "Apa amal yang kamu lakukan dulu?" Maka ia menjawab, "Sesungguhnya dulu aku berjualan, berdagang. Lalu aku memberi tempo, yaitu memberikan keringanan menyicil, berhutang kepada orang yang dalam kesulitan. Maka karena sebab ini dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga." Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi seorang muslim yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka pahala sedekah akan terus mengalir kepadanya setiap hari sejumlah atau sebanyak uang ataupun harta yang ia pinjamkan kepada saudaranya tersebut sampai pinjaman itu dikembalikan. Namun hendaknya kita memiliki niat yang baik ketika memberi hutang kepada saudara kita sesama muslim, bukan untuk mengeruk keuntungan, tapi semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, membantu saudara kita yang kesulitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqrada waraqan marrataini kana ka'adli sadaqatin marrah." Barang siapa memberikan hutang berupa perak sebanyak 2 kali, maka pahalanya sama seperti pahala membayar sedekah 1 kali. Jadi ini merupakan satu bab keutamaan, bab ta'awun, membantu saudara kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Jadi bagi orang yang memberikan piutang atau membantu saudaranya dalam bentuk memberikan hutangan, maka niatnya haruslah niat ta'awun, niat membantu, bukan mencekik. Karena kalau tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, dia akan jatuh kepada praktik riba. Hutang itu banyak jenisnya. Ada hutang yang baik, yaitu hutang untuk sesuatu yang penting, seperti misalnya untuk mendamaikan 2 pihak yang bertikai. Ini termasuk gharimin yang berhak mendapatkan zakat harta. Berhutang dengan niat mengembalikannya, berhutang dengan memberikan jaminan atau gadai, berhutang dengan mengikuti aturan dan adab-adab berhutang yang disyariatkan Islam, misalnya dengan mencatatnya, menyegerakan pelunasannya, tidak menunda-nunda pelunasannya sementara dia mampu. Nah, hutang piutang seperti ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau. Nabi pernah berhutang, bahkan Nabi wafat dalam keadaan baju perang beliau, baju besi beliau tergadai kepada seorang Yahudi. Ya, itu ketika beliau wafat. Nah, ini hutang yang baik. Nabi pernah melakukannya. Ini sekaligus untuk memberikan contoh kepada umatnya bagaimana melakukan muamalah hutang piutang dengan baik. Nah, di sana ada jenis hutang yang kedua, yaitu hutang yang buruk, yaitu hutang yang didasari tujuan yang tidak baik, iktikadnya tidak baik. Seperti berhutang untuk menutupi hutang yang tak terbayar, gali lubang, tutup lubang. Sebagian orang melakukan praktik seperti ini. Berhutang untuk sekedar bersenang-senang, berfoya-foya, seperti penggunaan kartu kredit tanpa batas. Akhirnya dia tercekik hutang. Ini hutang yang buruk. Berhutang dengan niat meminta, ini hilah, tipu muslihat. Karena meminta tidak diberi, maka digunakanlah istilah hutang. Pinjamlah
padahal niatnya minta itu. Oleh karena itu orang-orang yang seperti ini biasanya enggak mengembalikan hutangnya. Karena niatnya memang awalnya itu meminta. Tapi karena enggak diberi juga, maka terucaplah dari lisannya berhutang. Ya, kejadiannya seperti ini, biasanya hutang itu tidak dikembalikan. Karena memang tidak ada niat baik dari yang berhutang untuk mengembalikan hutang. Nah, demikian. Orang yang berhutang dengan niat tidak mengembalikannya itu dianggap sebagai pencuri. Ya, orang yang berhutang, siapa saja yang berhutang dengan niat tidak mengembalikannya, maka dia dianggap sebagai pencuri. Suhaib al-Khair radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ayyuma rajulin yadinu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu sariqan. Siapa saja yang berhutang sedang ia berniat tidak melunasi hutangnya, maka ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Laqiyallahu sariqan. Dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pencuri. Sebagai seorang pencuri. Dia telah mencuri harta saudaranya. Nah, itu orang yang berhutang dengan niat tidak melunasinya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman melalui lisan Rasulnya kepada orang-orang yang profesinya seperti ini. Nabi mengatakan, man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa meminjam harta orang lain dengan niat ingin memusnahkannya, maka Allah akan memusnahkan dirinya. Allah akan membinasakan dan memusnahkan dirinya. Baik itu yang dipinjam berupa barang maupun uang. Barang maupun uang. Kalau kita meminjam barang orang lain, meminjam uang orang lain dengan niat tidak mengembalikannya, ingin membinasakannya, minjam uang orang untuk usaha. Akan tetapi dalam niatnya, dalam i'tikadnya, kalau nanti sudah berhasil, dia bawa lari. Lupa dia. Banyak orang seperti itu. Lalu dia pun berkata, nah ini kan hasil jerih payahku. Maka dia lupa kepada orang yang telah memberikan modal pertama kali kepadanya. Nah, ini sama, ini jatuh kepada ancaman yang disebutkan oleh Nabi tadi. Datang menemui Allah dalam keadaan dia sebagai pencuri dan Allah akan memusnahkannya. Maka dari itu ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, kalau bisa sebaiknya kita itu menghindari hutang semampu mungkin. Walaupun kita harus susah, tapi hidup lebih tenang tanpa hutang. Coba orang yang berhutang seperti dikejar-kejar setan. Dari satu sisi dia makin rakus, makin tamak. Dari sisi lain dia makin kikir. Dan tentu saja ini merupakan perbuatan zalim. Maka hendaknya dia menghindari hutang semampu mungkin. Kecuali memang benar-benar keadaan memaksanya dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan seperti itu. Maka Nabi pernah berdoa minta kepada Allah berlindung dari kefakiran. A'udzubika minal kufri wa a'udzubillahi minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Karena biasanya kefakiran inilah yang mendorong seseorang untuk berhutang. Fakir hidupnya. Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki penghasilan untuk mencukupi dan menutupi kebutuhannya. Maka terpaksalah dia meminta-minta kepada orang lain. Maka dari itu Nabi berdoa berlindung kepada Allah dari kefakiran.
dan dihindarkan dari kefakiran. Islam menganjurkan umatnya agar menghindari hutang semampu mungkin. Karena hutang itu adalah penyebab kesedihan di malam hari dan di siang hari, kehinaan di siang hari. Dan hutang juga bisa membahayakan perilaku seseorang. Biasanya kalau seorang itu sudah berhutang, maka dia suka berbohong. Suka berbohong. Apalagi kalau sudah ditagih hutangnya. Nah, terbiasa dia berbohong. Nabi sering berdoa berlindung kepada Allah dari hutang. Hingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, Anda sering berlindung kepada Allah dari hutang. Kenapa?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Innar rajul idza gharim fahaddasa fakadzab wa wa'ada fa akhlaf." Karena sesungguhnya seseorang apabila dia berhutang, maka dia berkata, dia akan dusta. Dia akan berbohong. Dusta perkataannya. Kalau dia berjanji, dia akan menyalahinya, menyelisihinya. Janjinya dari besok ke besok itu. Besok, tahun depan, bulan depan, minggu depan, depannya depan terus. Gak ada yang di belakang. Akhirnya dia jatuh kepada sifat nifaq wal iyadu billah. Apa sifat-sifat orang munafik? Idza haddas kadzab. Idza wa'ada akhlaf. Wa idza tumina khan. Maka dia pun jatuh kepada sifat-sifat nifaq ini wal iyadu billah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menolak mensalatkan jenazah seseorang yang diketahui masih meninggalkan hutang, sementara dia tidak punya harta untuk membayarnya. Hingga ada orang lain yang bersedia menanggung hutangnya. Nabi menolak menyolatkannya. Tapi Nabi tidak melarang orang lain untuk menyolatkannya. Ini adalah satu seperti kita katakan hukuman sosial kepada orang yang berbuat seperti itu, agar orang lain tidak melakukan seperti yang dilakukannya. Seperti orang bunuh diri, maka pemuka-pemuka masyarakat, alim ulama, orang terpandang dianjurkan untuk tidak mensalatkannya. Silakan orang-orang yang hina menyolatkannya, atau orang-orang awam yang menyolatkannya. Nah, demikian ikhwani fiddin azani Allah jami'an. Jabir bin Abdullah menceritakan kepada kita bahwa ada seorang laki-laki meninggal dunia. Lalu kami pun memandikan jenazahnya, lalu kami mengafaninya dan memberinya wangi-wangian. Kemudian kami letakkan jenazah itu untuk disalatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat khusus jenazah di Maqam Jibril, pintu Jibril. Itu ada di Masjid Nabawi, itu sebelah kiri. Di situ biasanya tempat pelaksanaan salat jenazah. Nah, diletakkanlah jenazah itu di situ supaya disalatkan oleh Nabi. Karena biasanya kalau ada jenazah diletakkan di situ, Nabi menyolatkannya. Kemudian azan salat pun berkumandang, beliau pun datang bersama kami dengan melangkah pelan kemudian berkata, "Barangkali rekan kalian ini punya hutang." Sebelum menyalatkannya, Nabi bertanya, "Mungkin orang ini punya hutang?" Maka hadirin pun menjawab, "Ya, benar wahai Rasulullah, dia punya hutang 2 dinar." 2 dinar. Bagaimana orang yang punya hutang jutaan, kan begitu ya, enggak dibayar-bayar. Sementara orang yang punya duit, yang punya uang, sangat mengharapkan, mungkin dia membutuhkan uang itu, tapi tidak kunjung dibayar. Lalu bagaimana nasib jenazahnya? Nah, ini punya hutang cuma 2 dinar. Tapi walaupun 2 dinar, hutang tetap hutang. Dalam hitungan akhirat bukan nilai nominalnya, cuma 1.000 perak, cuma 10.000 rupiah, cuma 500.000, gampang itu, nggak ada nilainya itu.
Geleng itu kata orang Medan kan gitu. Nanti di akhirat ceritanya bukan nilai nominalnya. Masalahnya adalah kita meninggalkan hutang, itu dia masalahnya. Bukan masalahnya 500 ribu, 100 ribu, mungkin bagi kita nggak ada artinya. Tapi hutang tetap hutang, walaupun 2 dinar. Maka Rasulullah pun mundur. Rasulullah mundur dan berkata kepada para hadirin, salatkanlah rekan kalian ini. Nah, ini merupakan pukulan yang hebat. Rasul menolak menyolatkan jenazahnya, walaupun Nabi menyuruh orang lain untuk menyolatkannya. Lalu salah seorang hadirin berkata, yaitu Abu Qatadah, wahai Rasulullah, hutangnya yang 2 dinar itu aku yang menanggungnya, aku yang melunasinya. Maka Rasulullah pun berkata kepadanya, hutang itu menjadi tanggunganmu, tertanggung dari hartamu, dan si mayit terlepas darinya. Jadi Nabi memastikan ini bukan sekedar bukan sekedar manis di bibir saja. Nabi memastikan betul kamu yang menanggungnya, kamu yang mengeluarkannya dari hartamu. Abu Qatadah menjawab, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menyolatinya. Selepas itu, setiap kali Nabi bertemu dengan Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau selalu berkata, mengingatkan, apakah hutang 2 dinar itu telah engkau lunasi ya Abu Qatadah? Coba lihat itu beratnya masalah hutang piutang ini. Ya, jangan sampai ini menghalangi si mayit ini, karena kamu yang sudah menanggungnya, bersedia menanggungnya. Maka setiap kali bertemu dengan Abu Qatadah, Rasulullah selalu mengingatkannya, apakah hutang 2 dinar itu telah engkau lunasi? Hingga pada akhirnya Abu Qatadah mengatakan, aku telah melunasinya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, sekarang barulah segar kulitnya, baru lepas dia. Nah begitu ya khonifidin. Padahal 2 dinar, 2 dinar. Ya, bahkan seorang yang mati syahid akan tertahan dia padahal sudah mati syahid ini karena hutangnya. Yang namanya mati di medan perang itu luar biasa, meregang nyawa. Meregang nyawa itu, siapa yang pernah di sini meregang nyawa? Ngeri. Tapi tertahan dia gara-gara hutangnya. Nabi SAW mengatakan, yughfaru lisyahid kulla dzambin, yughfaru lisyahid kullu dzambin illa ad-dain. Akan diampuni dosa orang yang mati syahid, bahkan semua dosanya, kullu dzambin, semua dosanya, kecuali hutangnya. Hutang enggak dilepas. Mati syahid, cerita mati syahid itu cerita lain, hutang cerita lain pula. Hutang tetap hutang. Begitu beratnya masalah hutang ini, hingga seorang yang mati syahid saja bisa tertahan gara-gara hutangnya. Maka dari itu Rasulullah SAW sering kali berdoa, minta perlindungan kepada Allah dari lilitan hutang. Minta perlindungan kepada Allah dari lilitan hutang, dibebaskan dari kefakiran, diberi kecukupan. Cukup, bukan kekayaan yang melimpah ya, bukan, kecukupan. Di antaranya doa yang sering dibaca Nabi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, aku berlindung kepadamu dari kejahatan dajjal, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan aku, ya Allah, aku juga berlindung kepadamu dari dosa, dari lembah dosa dan lilitan hutang. Dalam riwayat lain Nabi SAW juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn wal kasali wal jubn wal bukhl wa ghalabatid dain. Dalam riwayat lain wa dhala'id dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua perkara yang menyedihkan, menyusahkan,
dari kelemahan, dari kemalasan, dari sifat pengecut, dari kebakhilan, dan dari lilitan hutang dan penindasan orang. Salah satunya apa? Lilitan hutang. Dan Rasulullah SAW juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal haram wal ma'tham wal maghram wa min fitnatil qabr wa adzabil qabr wa min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarri fitnatil ghina wa a'udzubika min fitnatil faqr wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Hadisnya sahih ikhwani fiddin, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas, dari penyakit pikun. Jadi malas itu penyakit juga. Barang siapa yang punya sifat malas, maka sembuhkanlah. Ini penyakit, perlu diterapi. Dari perbuatan dosa dan dari lilitan hutang, dari fitnah kubur dan dari siksa kubur, dari fitnah api neraka dan siksa api neraka, dari kejelekan fitnah kaya, fitnatil ghina, min syarri fitnatil ghina, dari keburukan fitnah kekayaan, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kefakiran. Jadi Nabi berlindung dari dua, kekayaan dan kefakiran. Dan Nabi meminta satu perkara, yaitu kemiskinan. Maka ada satu doa yang sering dibaca Nabi, tapi jarang dibaca umatnya. Allahumma inni as'aluka Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Itu doa Nabi. Hadisnya sahih, riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Siapa yang pernah baca doa ini? Kalau ada imam yang baca doa ini, yang sering doa jamaah ya, lalu dia baca doa ini, itu diinterupsi sama makmumnya. Mam, salah doa itu. Salah doa. Ganti saja doanya dengan doa yang lain. Ini doa sahih, Nabi sering membacanya. Nabi meminta kepada Allah agar dihidupkan dalam keadaan miskin, dimatikan dalam keadaan miskin, dikumpulkan hari kiamat bersama orang-orang miskin, dan Allah mengabulkan doa Nabi. Nabi hidupnya miskin. Padahal kalau mau kaya gampang. Dan Nabi sering jadi orang kaya, tapi cuma sesaat, sekejap. Kayanya cuma sekejap. Kenapa? Begitu dapat kekayaan, habis. Dibagi-bagikan, diinfakkan. Siapa yang bisa jadi orang kaya seperti ini? Karena Nabi berlindung kepada syarri fitnatil ghina, dari keburukan fitnah kekayaan. Jadi Nabi berlindung dari dua keadaan, minta satu keadaan. Berlindung dari kekayaan, berlindung dari kefakiran, dan Nabi meminta kemiskinan. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau begitu orang Islam harus miskin. Apa jawabannya? Hah? Apa jawabannya? Orang Islam itu harus miskin rupanya. Kita katakan itu adalah keadaan yang terbaik. Miskin adalah kondisi yang terbaik. Miskin bukan berarti enggak pernah kaya. Nabi sering jadi orang kaya. Datang harta dari Bahrain, menumpuk di hadapan beliau. Kaya itu. Cuma sesaat saja. Sebentar saja harta itu sudah habis dibagi-bagikan. Padahal kalau Nabi mau menyimpannya jadi orang kaya, gampang. Abu Bakar As-Siddiq, kekayaannya melimpah ruah, habis diinfakkan seluruhnya untuk apa? Untuk kemaslahatan kaum muslimin. Yang tersisa apa? Hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan beliau sehari-hari dan keluarga beliau. Nah, ini contoh orang kaya yang bersyukur.
Karena mereka takut dari apa? Keburukan fitnah al-ghina. Maka kalau kita lihat dari kualitas iman kita pada hari ini, kita semua sekarang ini cocok jadi orang miskin yang bersabar. Lebih cocok jadi orang miskin yang bersabar. Sebenarnya kita ini miskin semua. Siapa yang kaya sini? Miskin itu adalah orang yang mayoritas lah kita katakan miskin. Miskin itu adalah orang yang penghasilannya cukup untuk kebutuhannya, nggak lebih dan nggak kurang. Misalnya sebulan kebutuhannya berapa? 3 juta. Penghasilannya juga 3 juta. Habis. Pas-pasan, itulah miskin. Dan itu sebenarnya enak. Sebagaimana yang antum jalani dan rasakan selama ini. Enak kan? Pas-pasan. Pas perlu, pas butuh ada, kan enak. Gak lebih dan gak kurang. Kan nikmat hidup seperti itu. Jadi nilai tawakalnya juga tinggi. Rezeki besok dicari. Insya Allah kalau kita tawakal kepada Allah, burung saja dapat rezeki. Pergi pagi dalam keadaan kosong perutnya, pulang dalam keadaan penuh perutnya. Itu burung. Kalau kamu bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan kamu rezeki. Sebagaimana seekor burung yang pergi pagi dari sarangnya, dari sangkarnya dalam keadaan kosong perutnya, pulang dalam keadaan penuh perutnya. Allah kasih dan bagi rezeki. Karena semuanya sudah dijamin rezekinya. Apalagi kita orang yang taat, mudah-mudahan. Masa Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan kita? Tak mungkin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa ma indallah la yudraku illa bi taatih. Apa yang ada di sisi Allah itu tidak akan dapat diraih kecuali dengan menaatinya. Kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan takut masalah rezeki. Ikhwani fiddin azanil. Jadi Nabi berlindung, ya, kita kembali kepada pembicaraan kita. Nabi berlindung dari fitnah kekayaan dan dari fitnah kefakiran. Itu salah satu doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah dari lilitan hutang, melainkan karena keburukan yang dihasilkannya. Hutang menjadi sebab seorang hamba itu hina di hadapan manusia. Hutang menjadi sebab ia diremehkan oleh manusia. Hutang menjadi sebab seorang hamba itu menyimpang perilakunya, dusta perkataannya, ingkar janjinya, hingga manusia pun membencinya. Ya, belum lagi kalau dia ternyata berhutang dengan orang yang tidak soleh. Itu musibah di atas musibah itu. Boleh jadi hilang nyawanya gara-gara hutang. Iya, banyak kejadiannya. Ya, tapi kadang-kadang orang yang berhutang ini juga dia pilih-pilih. Dia pilih orang-orang yang rahim, yang lembut hatinya, yang bisa dimainkan katanya. Kalau si fulan ini gampang nanti urusannya. Gampang ini fulan ini, dia kan baik hati. Kalau nggak bisa bayar paling-paling dimaafkan ya, kan gitu. Coba lihat, niatnya sudah agak bagus. Ikhwani fiddin, urusan dengan manusia itu di akhirat lebih berat. Kalaulah dia seorang yang baik hati di dunia, belum tentu dia akan merelakan nanti di akhirat. Belum tentu. Kalau kita punya hutang kezaliman dengan seseorang di dunia, lalu kita mengandalkan kebaikan hatinya, kan kadang-kadang seperti itu, diganggunya si fulan, dizaliminya si fulan. Dia tahu si fulan ini gak mau balas dia. Baik hati kan begitu ya. Ini kadang-kadang orang seperti ini kan menjadi santapan gitu ya bagi orang-orang yang gak punya hati. Dan dia mengandalkan kebaikan hati orang ini. Wah, Pak Fulan ini, Abu Fulan ini, wah, Masya Allah orangnya, kalaupun diganggu dia diam saja, paling-paling dia maafkan. Tidak demikian simpel dan sederhana urusan di akhirat.
Di dunia mungkin dia akan memaafkan, betul-betul memaafkan. Tapi di akhirat nanti belum tentu. Karena hitung-hitungannya lain. Di akhirat nanti seseorang tentunya ingin dosanya dipikul oleh orang lain, atau dia mendapatkan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Maka dia akan mengatakan nanti, fulan, kalau kamu minta maaf di dunia dulu, aku maafkan. Tapi ini bukan di dunia, ini sudah di akhirat. Kemari dululah kebaikanmu, karena aku butuh kebaikan saat ini. Atau pikul dululah dosaku, karena aku ingin keringanan dari dosa-dosa yang aku pikul. Itu di akhirat. Lain ceritanya di dunia. Di dunia mungkin dengan kebaikan hatinya, dengan kesantunannya, dia maafkan. Jadi janganlah kita menganggap remeh urusan di akhirat. Apalagi urusan hutang piutang. Nanti akan kita lanjutkan insyaallah setelah saya sholat. Nah demikian. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita akan meneruskan sedikit pembicaraan kita tentang hutang piutang. Terakhir tadi kita sebutkan bahwa hutang dapat menjadi penghalang seseorang masuk ke dalam surga. Nah ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bersabda. Ini hadisnya sahih riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Nabi bersabda, "Man faraqar ruh al-jasada wa huwa bari'un min thalath dakhulal jannah." Apabila ruh berpisah dari jasad dan dia terbebas dari 3 perkara, niscaya masuk surga. Ruh berpisah dari jasad. Ruh ini bisa mulus masuk ke dalam surga, dengan catatan dia tidak terikat dengan 3 perkara. Apa itu? Nabi mengatakan al-kanzu wal ghululu wad dain. Yang pertama adalah kesombongan. Yang kedua ghulul. Ghulul itu mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Meskipun dia termasuk orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang itu, tapi kalau dia ambil itu sebelum dibagikan, ini namanya ghulul. Masuk ke dalamnya semua bentuk-bentuk korupsi. Hadiah ketika bertugas, itu ghulul. Hadayal ummal minal ghulul. Apalagi hadiah itu memang untuk mempengaruhi pekerjaan dan tugas yang sedang dilakukannya. Dan yang ketiga adalah ad-dain, hutang. Ya, apabila dia masih punya lilitan hutang, maka akan tertahan langkahnya menuju surga. Karena apabila seseorang hamba telah berhasil, sukses, selamat menyeberangi sirat sampai ke ujung, dia akan ditahan lagi untuk diperiksa apakah masih ada kaitan hutang piutangnya. Tertahan dia di pintu surga gara-gara hutangnya. Muhammad bin Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pada suatu hari kami duduk bersama Nabi sedang menguburkan jenazah. Beliau menengadahkan kepala beliau ke langit, kemudian menepukkan dahi beliau dengan telapak tangan sembari berkata, Subhanallah, madza nuzzila minasy-syadid minat-tasydid. Fasakatna, fafazi'na.
Beliau berkata, berseru sambil menepukkan tangan beliau ke dahi beliau, subhanallah, betapa berat ancaman yang diturunkan. Madza nuzzila minat tasydid. Betapa berat ancaman yang diturunkan. Kami pun terdiam. Para sahabat yang ada di sekitar Nabi terdiam. Dan sungguh kami sangat terkejut. Falamma kana minal ghad sa'altuhu ya Rasulullah ma hadha at-tasydid alladhi nuzzil. Keesokan harinya aku bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ancaman berat apakah yang turun? Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, walladhi nafsi biyadih, law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhyiya thumma qutila thumma uhyiya thumma qutil wa alaihi dain ma dakhalal jannah hatta yuqda anhu dainuhu. Maka beliau menjawab, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya seorang laki-laki terbunuh fi sabilillah, dihidupkan lagi, terbunuh lagi fisabilillah, dihidupkan lagi, terbunuh lagi fisabilillah, sementara dia punya hutang, maka ia tidak akan masuk surga hingga ia melunasi hutangnya. 3 kali mati syahid, tapi karena masih meninggalkan hutang, tertahan di pintu surga. Ada orang yang ingin mati syahid untuk lari dari hutang. Mati sajalah daripada hidup dikejar-kejar hutang, katanya. Memangnya mati selesai dikejar-kejar hutang? Hutang terus mengejar hidup ataupun mati. Kalau dikejar-kejar setan mungkin masih waktu masih hidup saja. Tapi kalau dikejar-kejar hutang, hidup sampai mati dikejar-kejar hutang terus. Terus dikejar sampai ke pintu surga dikejar sama hutang itu. Ini orang, kata Nabi, ya, orang yang mati syahid 3 kali itu tetap dikejar hutangnya. Tetap dikejar hutangnya, ikhwan fillah. Maka jiwa seorang mukmin itu akan tertahan hingga ia melunasi hutangnya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin akan tertahan, terkatung-katung nasibnya karena hutangnya hingga ia melunasinya. Terkatung-katung jiwanya, terkatung-katung ruhnya. Jiwa seorang mukmin tertahan karena hutang yang masih menjadi tanggungannya hingga dia melunasinya. Jadi jangan main-main dan jangan anggap remeh, jangan pandang sepele masalah hutang piutang. Jangan kita mengandalkan kebaikan hati saudara kita, itu enggak ada kaitannya. Hutang tetap hutang. Wah, dia baik kok. Dia enggak panggil debt collector, diam-diam aja dia. Iya, dia diam, tapi Allah akan menuntutnya. Hutang akan tetap mengejarnya, ya khonifiddin. Maka dari itu sebaiknya kita menghindari hutang semampu kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari hutang. Selamat dari lilitan hutang. Sebagaimana doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis-hadis yang kita bacakan tadi, khonifiddin. Ya, nah demikian. Maka dari itu jangan berhutang kecuali dalam kondisi memang darurat. Memang darurat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yanbaghi lil mu'min ayyudhilla nafsah. Tidak layak seorang mukmin menghinakan dirinya sendiri. Bagaimana itu? Kaifa yudhillu nafsah? Bagaimana dia menghinakan dirinya sendiri? Ayata'arrada minal bala lima la yatiq. Yaitu dia menghadang bala yang tidak mampu dia hadapi. Jangan keenakan berhutang, menumpuk hingga akhirnya susah membayarnya.
Baru dia sadar, oh ternyata sudah banyak. Warung sana ngutang, warung sini ngutang, sana ngutang. Akhirnya dia bingung sendiri. Hutangnya memang kecil-kecil, kalau dikumpulkan besar juga. Dari sana 10.000, 10.000, 10.000. Akhirnya 1 juta juga hutangnya. Nah ini namanya dia menghadang satu bala yang tidak mampu dia pikul. Baru ketika dia menghadapi kenyataan pahit, dia berusaha untuk melarikan diri, lari dari kenyataan. Maka banyak orang yang minggat. Gara-gara apa? Gara-gara hutang. Ada juga yang ikut-ikutan tahdir untuk lepas dari hutang. Wah, dia sudah saya tahdir itu. Berarti hutangnya lepas. Untuk melepaskan diri dari hutang. Banyak kali tipu muslihatnya. Ujung-ujungnya cuma menghindari hutang. Nah termasuk juga ikhwan fillah, bukan sama kaum muslimin saja. Hutang kepada orang non-muslim juga harus kita lunasi. Karena itu hak manusia. Tidak boleh pula kita mentang-mentang muslim, mentang-mentang bukan ahlus sunnah, seenaknya saja. Tidak boleh juga. Tetap harus kita lunasi. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukhifu anfusakum ba'da amniha." La tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kamu membahayakan diri kamu sendiri setelah aman. Setelah Allah beri aman bagi kamu, jangan kamu membahayakan, membuat diri kamu dalam keadaan gawat, darurat, bahaya. Para sahabat bertanya, bagaimana itu ya Rasulullah? Wa madzaka ya Rasulullah? Qala ad-dain, yaitu kamu keenakan berhutang, yaitu hutang. Dengan hutang kita membahayakan diri kita sendiri. La tukhifu anfusakum, jangan kamu membahayakan diri kamu sendiri, membuat kamu senantiasa dalam keadaan takut. Hingga kadang-kadang rumah diketok aja, pintu diketok aja takut dia. Maka orang yang paling sengsara adalah orang yang punya hutang. Pagi-pagi handphone dimatikan. Kenapa? Nanti kalau berdiri sudah jantungan dia. Dan orang yang paling bahagia, orang yang menghirup udara pagi, nggak ada hutang, nggak ada masalah sangkut paut dengan orang lain. Enak kan? Kemana saja bebas. Jumpa si fulan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, orang yang punya hutang, jumpa fulan ada berondok-rondok. Bingung dia cari tempat sembunyi. Mau keluar rumah pun pikir-pikir. Kalau lewat sana ketemu si fulan, masih punya hutang. Lewat jalan sana, nanti ketemu si fulan pula, masih punya hutang juga dengan si fulan. Akhirnya berondok dalam rumah, nggak keluar-keluar. Kan tersiksa. Jangan kamu membahayakan diri kamu sendiri setelah mendapatkan keamanan. Sebenarnya kalau kita hidupnya itu qanaah, nggak perlu berhutang. Dan ingat bahwasanya masalah hutang ini bukanlah monopoli orang fakir. Bahkan orang-orang kaya banyak yang terlilit hutang, padahal orang kaya. Artinya berlebih. Allah kasih kelebihan harta, tapi banyak hutang. Dihitung-hitung, ternyata apa? Semuanya masih hutang. Ngengkol motor pun bunyinya lain. Di kredit. Bunyinya lain, bunyinya lain. Tang masih hutang. Mobilnya hutang, rumahnya hutang, motornya hutang, semuanya masih hutang. Bunyinya aja lain. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Maka dari itu, ya kalau kita tidak memaksakan diri, tidak kita kan memiliki sifat tama, tidak pernah merasa puas, tidak qanaah. Ya memang seorang itu akan terjerat kepada yang namanya hutang. Tapi kalau dia mencukupkan dirinya qanaah, qanaah itu adalah kekayaan yang tidak akan habis. Al-qanaatu kanzun la yanfad. Qanaah itu adalah kekayaan yang tidak akan kunjung habis. Maka kalau ingin jadi orang yang paling kaya, jadilah orang yang qanaah. Orang yang cukup. Makan cukup,
tidur cukup, semua cukup. Kurang apa lagi? Itu kan nikmat. Seperti yang saya sebutkan tadi, jadi orang miskin, hidupnya pas-pasan, kan enak. Gak ada beban. Nah, memaksakan diri untuk berhutang, nah ini akan menyebabkan seorang itu hina, ya, membahayakan dirinya sendiri. Nah, kemudian bagi kita yang berhutang, sungguh-sungguhlah kita melunasi hutang itu. Jika orang yang berhutang memiliki tekad yang sungguh-sungguh dan niat yang kuat untuk membayar hutang, Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Tapi niatnya lurus, ya, Allah akan membantunya untuk melunasi hutangnya tersebut. Jika tidak, maka Allah tidak akan memudahkannya. Jadi tidak ada manfaatnya jika hanya sekedar ucapan di bibir saja ingin melunasi hutang, besok fulan, ya, saudaranya disuguhi besok aja. Makanlah besok itu, katanya, kan begitu. Besok, dari besok ke besok, akhirnya hutangnya tidak kunjung lunas. Jadi ini hanya ucapan di bibir saja. Maka dia harus bertekad sungguh-sungguh untuk melunasi hutangnya. Kalau perlu mencicil, itu bukti kesungguhan. Ini enggak lari-lari saja, itu namanya enggak punya iktikad baik. Orang yang punya iktikad baik untuk melunasi hutangnya, dia cicil, dia datangi saudaranya yang telah membantunya. Dia minta keringanan, dia berusaha untuk mencicil, bagaimana fulan cara pembayarannya, cara pelunasannya, saya mampunya begini, cicil lah ya setiap hari 1.000 perak, gak apa-apa. Ya ada kesungguhan, bukan diam-diam saja, senyap-senyap saja, malah sibuk diteleponi dan dia dihubungi oleh saudaranya yang telah membantunya. Itu kan kurang ajar. Sudah dibantu, menyusahkan lagi. Ya kan kurang ajar, ya. Sudah dibantu, menyusahkan lagi, kan begitu. Nah, seharusnya orang yang berhutang punya iktikad baik, mendatangi orang yang telah membantunya dengan memberikan hutangan kepadanya dan tidak menekan dirinya. Datangilah dengan santun, kemudian minta keringanan kalau memang kita kesulitan, dan punya iktikad baik untuk melunasi dengan misalnya minta, ya bagaimana fulan kalau dicicil. Ada kesungguhan, sungguh-sungguh melunasi hutang, niscaya Allah akan membantu kita untuk melunasinya. Rasulullah SAW mengatakan, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Barang siapa meminjam harta orang lain dan bertekad untuk mengembalikannya, Allah akan membantunya untuk mengembalikannya. Allah akan membantu membebaskan kita dari hutang dan memberikan kita kecukupan. Nabi juga mengatakan, ma min ahadin yadidu dainan fa'alimallahu annahu yuridu qada'ahu illa addahu Allahu anhu fid dunya. Yang artinya, tidak seorang pun berhutang lalu Allah mengetahui bahwa ia berniat untuk melunasinya, ya. Dan Allah Maha tahu apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Melainkan Allah akan melunasi untuknya di dunia. Kalau berkehendak cukup mengatakan kun fayakun, selesai hutang kita. Kalau dapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, yang susah jadi mudah. Tapi kalau enggak ada iktikad baik, memang ya tujuannya untuk memusnahkan harta orang lain atau menyusahkan orang lain, tidak tahu berterima kasih. Apa kata Nabi? Man lam yashkurin nas la yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain, kepada manusia, dia tidak berterima kasih dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur. Nah, kufur itu ancamannya adab yang pedih. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Inna adzabi lasyadid. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi sungguh-sungguhlah kita dalam berniat untuk melunasi hutang kita. Nah, kemudian berhutanglah sesuai dengan keperluan. Ya. Karena termasuk hutang yang buruk adalah hutang yang tujuannya sekedar untuk bersenang-senang, hingga ia mati, meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang yang banyak. Ya. Membuat pening ahli warisnya.
Ternyata setelah dihitung-hitung hutangnya lebih banyak daripada harta yang ditinggalkannya. Ini kan minus namanya. Lalu siapa yang menanggungnya? Ya kalau ahli warisnya berbaik hati untuk melunasi hutang-hutangnya. Kalau tidak kan jiwanya tergadai, tertahan, terkatung-katung. Nah kemudian termasuk adab berhutang adalah lunasi hutang itu tepat pada waktu. Jangan menunda-nunda, apalagi kita mampu. Ini sebenarnya mampu. Ada hartanya. Bahkan harta simpanannya banyak. Tanahnya di mana-mana. Hutang enggak kunjung dibayar. Kadang-kadang manusia itu punya sifat kikir. Termasuk kikir dalam melunasi hutang. Itu kikir juga itu. Ada duitnya tapi enggak dilunasi. Ditahan-tahan. Nanti keburu mati. Nah demikian. Nabi mengatakan matalul ghani zulmun. Ya, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu dan menunda pelunasan hutangnya itu adalah orang yang zalim. Kezaliman. Jadi itu termasuk bentuk kezaliman. Dan kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya, ittaqudz dzulm fa innadz dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jadi tepat waktulah kita di dalam melunasi hutang kita. Dan lunasilah hutang itu dengan cara yang baik. Ya, mendatangi orang yang memberikan hutang itu ke rumahnya. Ya, kemudian menyerahkannya dan berterima kasih kepadanya. Berterima kasih karena piutang itu kan tadi kita katakan apa? Ta'awun 'alal birri wa taqwa. Berterima kasihlah kepadanya. Nah, demikian. Jadi termasuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Ya, ucapkan jazakallahu khairan. Nah, doakan dia. Nah, ini termasuk salah satu ya kita katakan adab lah kepada orang yang telah membantu kita. Membuktikan bahwa kita itu orang yang bersyukur, tahu berterima kasih. Nah, demikian. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa, ikhwani fid din. Ya. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar dimudahkan untuk melunasi hutang. Karena doa itu, orang-orang bilang doa itu nisful ikhtiar. Separuh ikhtiar manusia itu doa. Kalau kita terlilit hutang, bersedih hati karena banyak hutang, dan kita ingin melunasinya, padahal kemampuan ya boleh dikatakan kurang, maka jangan lupa usaha doa. Ikhtiarnya dengan doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengajarkan kepada kita beberapa doa agar dimudahkan Allah dalam melunasi hutang. Di antaranya adalah doa yang diajarkan Nabi. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa ada seorang budak yang ingin melunasi penebusan dirinya. Ini budak al-mukatab namanya. Dia ingin membebaskan dirinya dari hutang. Ya, agar dirinya bebas, merdeka. Maka ia pun berkata, sesungguhnya aku tidak mampu lagi melunasi penebusan diriku. Maka bantulah aku. Ia datang kepada Ali bin Abi Thalib, minta bantuan supaya dia dapat melunasi hutangnya. Maka Ali bin Abi Thalib pun berkata kepadanya, maukah kamu aku ajari satu kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah, yang sekiranya engkau memiliki hutang setinggi gunung, niscaya Allah akan melunasinya. Siapa yang hutangnya setinggi gunung di sini? Sebanyak apapun hutang, bacalah doa ini, mudah-mudahan Allah akan membantumu. Ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Apa itu? Yaitu doa, mungkin sebagian dari kita sering mendengar doa ini atau membaca doa ini, yaitu Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezeki yang halal sehingga aku terhindar dari yang haram.
Dan cukupkanlah aku dengan kenikmatan-Mu, dengan karunia-Mu, sehingga aku tidak perlu minta kepada selain-Mu. Ini doa dibaca, mudah-mudahan Allah membantu kita untuk melunasi hutang kita. Jangan malu dan berat untuk berdoa. Doa itu kekuatan kaum muslimin. Nabi mengatakan, innama tunsaruna wa turzakuna. Dalam riwayat lain ada lafal turzakuna. Sesungguhnya kamu mendapat pertolongan dan rezeki bidu'afaikum, melalui orang-orang lemah. Melalui apanya? Orang lemah enggak punya kekuatan. Melalui apanya? Bidu'aihim wa ikhlasihim. Dengan doa mereka dan keikhlasan mereka. Kalaulah kita orang lemah, jangan lupa berdoa. Kekuatan kita adalah doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah memerintahkan kita untuk berdoa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah janji ijabah, pengabulan. Maka orang yang memberanikan dirinya untuk berdoa, maka dia telah membuka pintu pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Pintu pengabulan doa. Nah, demikian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah bahwa setiap kali hendak tidur Nabi selalu berdoa. Ini doa mau tidur. Tapi isi dari doa ini adalah salah satunya adalah minta dilepaskan dari hutang. Nabi mengatakan, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyatihi. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai' iqdi 'anna ad-dain waghnina minal faqr. Ya Allah, Rabb yang menguasai langit yang tujuh, Rabb yang menguasai arsy yang agung, aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau memegang ubun-ubunnya. Ya Allah, engkaulah yang pertama, tidak ada sesuatu sebelummu. Engkaulah yang terakhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Engkaulah yang zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Dan engkaulah yang batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Lunasilah hutang-hutang kami. Iqdi 'annad dain waghdina binal faqr. Dan berilah kami kecukupan hingga kami terlepas dari kefakiran. Berilah kami kecukupan hingga kami terlepas dari kefakiran. Sekali lagi Nabi berlindung dari kefakiran. Nah, demikianlah para ikhwah fiddin sekalian, pembicaraan kita tentang hutang piutang. Tentunya masih banyak lagi aspek-aspek hukum lainnya yang berkaitan tentang hutang piutang. Nah, kita tidak membahas hal itu sekarang. Mungkin dalam kesempatan yang lainnya. Dan lebih dan kurang saya mohon maaf, ini banyak kali pertanyaan, saya pun bingung apa dijawab atau tidak. Tapi ada beberapa mungkin yang bisa kita jawab, yang tidak kita serahkan kepada yang mengetahuinya. Ini pertanyaan pertama yang datang, maka ini kita dahulukan. Ustadz, jika kita berhutang dan berniat mengembalikannya setelah punya uang, tentunya mengembalikannya setelah punya uang. Tapi qadarullah, jika kita mati sebelum sempat melunasi hutang tersebut, bagaimana ya Ustadz? Innamal a'malu binniyat. Kalau kita punya niat yang lurus, ingin mengembalikannya, Allah akan membantu kita melunasinya. Mungkin Allah menggerakkan hati orang lain, ahli waris kita untuk melunasinya, atau saudara kita yang lain untuk melunasinya, atau Allah membuka hati saudara kita yang membantu kita itu untuk memutihkan hutang kita. Allah akan membantu melunasinya dengan cara yang tidak kita duga-duga. Tapi ingat, memang sungguh-sungguh kita ingin mengembalikannya. Dan bukan hutang yang buruk tadi, hutang untuk gali lubang tutup lubang, hutang untuk sekedar berfoya-foya. Walaupun ini tujuannya untuk mengembalikannya, tapi ini adalah termasuk jenis hutang yang buruk. Wallahu a'lam bishawab.
Ini ada pertanyaan. Ini pertanyaan jujur sekali. Ustadz, apabila ada seseorang bekerja dengan penghasilan pas-pasan, namun ia tabung dari sisa kebutuhan untuk rencana masa depan, seperti menikah dan buka usaha, namun ia tinggalkan infak dan sedekah, apakah yang demikian termasuk orang yang kikir? Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Sebenarnya kalau kita pintar memanage harta, pertanyaan ini tidak akan muncul. Sedekah itu bukan harus menguras tabungan. Ya. Sedekah itu bukan harus dengan menguras tabungan baru sedekah. Apa kata Nabi? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu meremehkan satupun pintu kebaikan. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun bersedekah separuh buah korma. Saya kira untuk bersedekah tidak perlu menguras tabungan. Hingga rencana masa depannya buyar kan begitu, nikahnya terancam, usahanya juga mau berusaha, dia mau mencari nafkah dengan tangannya sendiri juga terancam. Itu kalau bisa kita pandai memanage harta dengan baik, termasuk memanage sedekah kita. Amal soleh itu ikhwani fiddin, prinsipnya mulai dari yang mudah. Jangan mulai dari yang susah. Kalau kita ingin jadi atlet angkat besi, baru masuk langsung mau ngangkat barbel yang berat-berat itu, besok nggak akan kembali ke situ. Berat kali, memang ngangkat 200 kilo, badan cuma 50 kilo, bisa. Itu besar pasak daripada tiang namanya. Mulai dari sesuatu yang mudah, murah. Artinya apa? Tidak terbebani kita untuk mengerjakannya, melakukannya. Mulailah dari berinfak, misalnya apa? 1.000 perak setiap hari. 1.000 perak tiap hari nggak berat saya rasa. Tapi di sini kebiasaan. Buat tabungan di rumah, ya, isi celengan itu, infak 500, 1.000 tiap hari. Tiap hari. Itu jauh lebih baik daripada bersedekah 100.000 tapi cuma sekali. Cuma sekali. 1 bulan, 2 bulan, bulan ketiga lupa dia bersedekah. Tapi kalau kita tiap hari, itu Allah bisa karena biasa, itu pepatah kita. Pepatah orang tua kita mengatakan Allah bisa karena biasa. Kalau kita membiasakan diri, itu akan terbiasa kita mengerjakannya. Kalau kita tidak mengerjakannya, ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang hilang, luput. Dan kita akan bertanya-tanya, ini satu hari ini ada satu yang belum saya lakukan. Oh iya, ngisi tabungan celengan isi. Seperti itu. Mulai dari yang mudah, jangan mulai dari yang susah. Apa bedanya orang yang menabung tiap hari, menabung, bersedekah, berinfak tiap hari 1.000 perak dengan orang yang bersedekah, ya, tiap hari 1.000 rupiah, dengan orang yang berinfak 100.000, tapi sebulan sekali saja. Ini tiap hari 1.000. Apa bedanya? Apa bedanya? Nah, bedanya yang 100.000 lebih banyak daripada yang tiap hari 1.000, kan begitu ya? Karena tiap hari 1.000 kan cuma 30.000. Bedanya adalah orang yang berinfak setiap hari itu dapat doa setiap hari dari malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Tiap hari dia dapat doa itu. Itu dia. Ya, di samping itu apa? Dia akan terbiasa bersedekah. Sama seperti kita terbiasa bawa handphone. Tiba-tiba keluar rumah nggak bawa handphone, sudah 10 km dari rumahnya, balik lagi gitu untuk ngambil handphone saja. Kenapa? Ada yang hilang, ada yang lupa. Nah, begitu yang namanya kebiasaan itu. Nah, demikian. Jadi ini sebenarnya tidak berat. Berinfak itu tidak berat.
Tapi mulailah dari yang mudah. Jadi ini tidak mengancam masa depannya, tidak mengancam proyek nikahnya juga, dan tidak harus menguras tabungannya. Ini pertanyaan ada-ada saja. Ya, siapa yang bertanya ini? Ini udah pengen nikah, udah dapat jodohnya atau belum? Ini perlu dibantu juga. Orang yang menikah untuk menyelamatkan kehormatannya itu dapat salah satu orang yang dapat bantuan dari Allah. Allah jamin memberikan bantuan kepadanya. Maka kepada para pemuda, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Jangan tunda-tunda menikah. Karena tidak ada orang menunda nikahnya kecuali satu, orang lemah. Yang kedua, memang dia tidak mampu, belum punya ba'ah. Maka pemuda banyak-banyaklah berpuasa kalau belum mampu menikah. Bagaimana hukumnya meminjam barang yang tidak diketahui pemiliknya? Oh, salah baca. Olehnya kecil. Bagaimana hukumnya meminjam barang yang tidak diketahui oleh pemiliknya? Gimana minta izinnya? Ini namanya mencilok namanya, kata orang Padang, mencilok atau mencilok. Mencuri ini kan begitu ya. Kan diketahui oleh pemiliknya. Ya kalau kita pinjam barang ya permisilah. Ya minta izin. Saya pinjam barangmu dalam waktu sekian hari, insya Allah akan dikembalikan, kan seperti itu. Kalau diam-diam saja itu namanya mencuri. Aneh juga ini. Bagaimana ini bagus ini, pertanyaannya bagus ini. Bagaimana caranya tawakal yang mendatangkan rezeki? Nah, ini ini luar biasa pertanyaannya ini. Ini mendatangkan inspirasi ini. Tawakal yang mendatangkan rezeki. Sekarang yang dikejar rezekinya atau tawakalnya? Kalau yang dikejar tawakalnya, insya Allah dapat rezekinya. Tapi kalau yang dikejar rezekinya nggak dapat tawakalnya, pilih mana? Ikhwanifiddin, tawakal itu tentunya harus dengan ikhtiar, usaha. Harus dengan usaha. Usaha yang ditempuh itu harus usaha yang halal. Baru kemudian kita bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal. Haqqat tawakkulih. Seperti itu disebutkan di dalam hadis. Sebenar-benarnya tawakal. Sebenar-benarnya tawakal itu adalah tawakal yang disertai dengan usaha. Mau rezeki tapi bermalas-malasan, mana bisa? Nah, kalau tidak membunuh penyakit malas, karena ini susah ini. Karena salah satu penyakit rohani yang perlu diterapi adalah penyakit malas. Senangnya nganggur, bangga jadi pengangguran. Pengangguran berdasi kata orang. Ya, kalau kita benar-benar tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah akan mencukupinya. Masalahnya yakin atau enggak yakin? Rezeki itu dari mana? Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah buka pintu rezeki, Allah akan mudahkan. Kita percaya itu. Asalkan kita tempuh dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu cara-cara yang halal. Karena Nabi mengatakan wa ma 'indallahi la yudraku illa bi ta'atih. Apa yang ada di sisi Allah, yaitu kekayaan, rezeki, karunia, tidak akan dapat diraih kecuali dengan menaatinya. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Takwalah kamu kepada Allah
Dan bersahajalah kamu di dalam mencari rezeki. Bersahaja. Namanya cari rezeki itu jangan kata orang Jawa ngoyo kan gitu ya. Betul pelafalan saya, ngoyo katanya ya. Terlalu berlebih-lebihan. Lupa waktu. Hingga gara-gara cari rezeki lupa taklim. Lupa keluarga. Lupa lingkungan. Sibuk terus. Ditanya, kemana fulan? Lagi cari duit. Ini lagi cari nafkah. Cari nafkah itu kan wajib. Wah, pakai dalil pula itu. Hebat kali ya. Pakai dalil ya. Wajib. Ya siapa bilang gak wajib? Memang wajib. Baguslah wajib. Tapi ingat, bukan hanya satu kewajiban di dunia ini. Itu yang dia lupa. Banyak kewajiban lainnya. Sholat wajib. Menuntut ilmu wajib. Menjaga keluarga dari api neraka wajib. Mendidik keluarga wajib. Menyambung tali silaturahim wajib. Ini gara-gara satu kewajiban ini, semua kewajiban lainnya dikorbankan. Nah ini kan namanya enggak arif. Ya, itu tidak boleh kita melaga, membenturkan satu kewajiban dengan kewajiban yang lainnya. Itu tidak arif. Nah banyak orang yang seperti itu dalihnya. Wah saya ini kan sibuk mencari nafkah. Ada waktunya. Jangan ngoyo, kata orang Jawa tadi. Ya, jangan berlebih. Ajmilu fit talab, bersahaja-sajalah dalam mencari nafkah ini. Kalau kita ambil manfaat fikihnya, ajmilu fit talab, termasuk dalam hal mengambil untung. Jangan terlalu banyak. Ya, cari untung sampai 5.000%. Ya itu kan ya wajar-wajar sajalah. Hidup ini sewajarnya saja. Kalau enggak wajar, ya namanya kurang ajar. Ya kan? Nah demikian. Sewajarnya saja mencari nafkah ini. Nah kalau demikian, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita. Kalau tidak, apapun yang Allah berikan kita enggak akan merasa puas. Sudah banyak rezeki diberikan, tapi merasa belum dapat rezeki. Kan banyak orang seperti itu. Sudah berjibun rezeki diberikan Allah kepadanya, tapi dia masih mengeluh, wah saya kok enggak dapat rezeki ya. Luar biasa. Dia lupa. Begitulah manusia. Dikatakan manusia karena nasia terus, lupa terus. Nah demikian. Ya insya Allah kalau kita taat kepada Allah, Allah jamin rezeki. Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang makhluk Allah ini, Allah jamin rezekinya. Sudah ada tertulis rezekinya. Tinggal kita melakukan usaha yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini sering juga ditanyakan tentang hutang piutang ini. Kalau sudah bicara hutang, pasti pertanyaan ini muncul ini. Apa itu? Pak Ustadz, bagaimana caranya membayar hutang? Orangnya sudah tidak diketahui keberadaannya. Ya kan? Sering muncul pertanyaan seperti ini kan? Ini pertanyaan kan sudah tahu jawabannya. Gimana mau bayar hutang orang yang nggak ada? Lucu juga. Yang nggak tahu keberadaannya gimana membayar hutangnya? Nah, tapi di sini ada satu poin yang kita bicarakan ya khonifuddin. Kenapa hal ini sampai terjadi? Kenapa hal ini bisa terjadi? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia melupakan hutangnya hingga orang yang telah berbuat baik kepadanya sampai hilang. Lalai terhadap hutangnya. Terhadap hutangnya hingga orang yang telah membantunya sudah pindah keluar kota entah kemana. Baru ditanyakan, Ustaz saya mau bayar hutang tapi orang yang entah kemana. Ya selama ini bagaimana? Mungkin karena kelalaian kita. Orang yang berhutang itu dialah yang harus proaktif, kreatif. Maksudnya apa? Ya dia cari tahu. Wah ini saya punya hutang dengan si fulan, dicatatnya kan begitu ya. Fulan.
alamatnya sekian. Tiap hari dia dia pantau. Fulan masih di situ ya? Saya masih punya hutang ini. Jangan pindah dulu ya, kalau pindah kasih tahu. Begitu. Itu namanya orang punya hutang. Ini enggak diam-diam saja, udah hilang orangnya baru. Ustaz, ini orangnya udah kemana? Ini namanya enggak jujur. Sama saja ada unsur kekurang ajaran juga kan begitu ya. Dialah yang harus proaktif karena dia sudah dibantu. Ini enggak diam-diam saja kan begitu. Ya udah hilang orangnya baru dia ribut. Ini kayak ini Mr. Bean. Ya sudah hilang orangnya, baru dia sibuk. Ustaz, saya mau bayar hutang ini, tapi orangnya udah entah kemana. Selama ini bagaimana? Nah itu, makanya ikhwan fillah, jujurlah kepada diri sendiri. Allah Maha tahu. Ya, kalau kita memang jujur, Allah akan mudahkan kita melunasi hutang. Kan ada kisah itu, orang yang dia masukkan duit itu ke dalam kayu. Pernah dengar cerita itu kan? Allah mudahkan hingga sampai uang itu ke tangan orang tersebut. Tapi kalau kita enggak jujur, memang ingin lari kan begitu ya. Ingin berkhilah, melakukan tipu muslihat. Atlafahullah, Allah akan memusnahkan. Jadi hati-hati ikhwan fillah. Mungkin itu karena kelalaian kita. Ini pertanyaan seperti mungkin kelalaian kita yang berhutang. Sehingga orang itu akhirnya hilang tak kemana. Maka Allah memerintahkan kita untuk menulis apa? Hutang kan? Tujuannya apa? Mencatat. Bukan hanya jumlahnya saja yang dicatat, catat juga namanya, tanggal pelunasannya, alamat rumahnya. Kalau sekarang kan lebih lengkap lagi, emailnya, nomor teleponnya, nomor PIN BB-nya kalau perlu kan begitu ya. Semuanya dicatat. Kalau ada apa-apa, dia dapat mengetahui keberadaan orang, melacak keberadaan orang ini. Walaupun pindah dia tahu. Dan dia terus proaktif. Dia yang tanya, "Fulan, saya masih punya hutang." Oh ya. Jadi yang punya hutang, yang mengingatkan kepada orang yang telah membantunya. Seperti itu adab berhutang. Bukan diam-diam saja, kan begitu ya. Udah hilang orangnya baru sibuk. Jadi kembali kepada kita, kejujuran kita. Maka dari itu orang yang niatnya memang betul-betul sungguh-sungguh melunasi hutangnya, Allah akan bantu. Tapi kalau tidak, Allah susahkan urusannya seperti ini. Kan susah ini, susahlah. Sementara hutang nggak akan lepas karena alasan seperti ini. Hutang akan terus mengejar hidup atau mati. Nah itu dia. Nah itu saja mungkin ikhwan fillah. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya, karena sudah letih juga dari pagi sampai malam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita masih akan sambung mungkin dengan hutang piutang. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.